Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Winda Nursabila, NIM L1A1191187. Kelas C. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan, jurusan Peternakan Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem fertilisasi pada ternak. Nah, tujuan daripada penjelasan ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu reproduksi ternak. Adapun sumber dari penjelasan ini yaitu saya mengambil jurnal internasional. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem fertilisasi pada ternak. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa fertilisasi atau pembuahan merupakan peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot, atau biasa juga disebut dengan peleburan nukleus. Nah, biasanya di dalam peleburan ini melibatkan penggabungan sitoplasma atau biasa disebut dengan plasmogami dan penyatuan bahan nukleus atau karyogami. Dengan meiosis, zigot itu membentuk ciri fundamental dari kebanyakan siklus seksual eukariota. Dan pada dasarnya gamet-gamet yang melebur adalah haploid. Nah, bila mana keduanya motil, seperti pada tumbuhan, maka fertilisasi itu disebut isogami. Bila mana berbeda dalam ukuran tetapi serupa dalam bentuk, maka disebut arisogami. Bila satu tidak motil atau biasanya lebih besar, dinamakan ogami. Hal ini merupakan cara khas pada beberapa tumbuhan, hewan, dan sebagian besar jamur. Pada sebagian gimofita dan semua antofita, gametnya tidak berlagel dan polen tube terlibat dalam proses fertilisasi. Nah, ini merupakan gambar fertilisasi. Ini merupakan membran plasma. Ini merupakan membran plasma. Ini tuh nukleus membran plasma daripada spermatozoa. Ini merupakan kepala. Dan di dalam sini itu, dan ini tuh merupakan gambar sel telur. Lanjut. Sekarang jenis-jenis fertilisasi. Ada dua jenis fertilisasi, yaitu fertilisasi eksternal, di mana fertilisasi eksternal itu dia merupakan proses fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induk. Contoh pada fertilisasi ini tuh pada khasnya dia pada hewan-hewan akuatik, misalnya pada kodok. Nah, gamet-gametnya itu dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Kemudian yang kedua itu fertilisasi internal, di mana fertilisasi internal itu dia sperma dimasukkan ke dalam daerah reproduksi betina yang kemudian disusul dengan fertilisasi. Nah, setelah pembuahan, telur itu membentuk membran fertilisasi untuk merintangi pemasukan sperma lebih lanjut. Kadang-kadang sperma itu diperlukan hanya untuk mengaktifasi telur. Dia itu contohnya misalnya fertilisasi internal itu pada sapi gitu, atau bisa juga pada ternak lain, tapi dia itu pada umumnya itu dia yang kehidupan di darat. Nah, selanjutnya proses fertilisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 4 tahapan dalam fertilisasi. Yang pertama itu tahapan kapasitasi. Yang kedua, tahapan pengikatan spermatozoa dengan sel telur. Yang ketiga, tahap peleburan. Yang keempat itu reaksi kortikal. Nah, proses fertilisasi ini itu dia peristiwa fertilisasi itu terjadi di saat sel sperma dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampula tuba Fallopi.
Sebanyak 300 juta spermatozoa diejakulasikan ke dalam saluran genital wanita atau betina. Sekitar 1 juta yang dapat berenang melalui serviks, ratusan yang dapat mencapai tuba falopi, dan hanya 1 yang dapat membuahi sel telur. Itulah yang bertahan. Nah, sel spermatozoa mempunyai rentang hidup sekitar 48 jam. Sebelum membuahi sel telur, spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi akrosom terlebih dahulu. Kapasitasi merupakan suatu masa penyesuaian di dalam saluran reproduksi betina. Nah, dia itu berlangsung sekitar 5-7 jam. Selama itu, suatu selubung glikoprotein dari plasma semen dibuang dari selaput plasma yang membungkus daerah akrosom spermatozoa. Sedangkan reaksi akrosom terjadi setelah penempelan spermatozoa ke zona pelusida. Reaksi tersebut membuat pelepasan enzim-enzim yang diperlukan untuk menembus zona pelusida yang terdapat pada akrosom. Oosit atau ovum akan mencapai tuba 1 jam lebih setelah diovulasikan. Nah, ovum ini dikelilingi oleh korona dari sel-sel kecil dan zona pelusida yang nantinya akan menyaring sel spermatozoa yang ada sehingga hanya 1 sel yang menembus ovum. Ini maksudnya zona pelusida tadi ini, dan ini merupakan nukleus. Ini nukleus. Ini merupakan gambar struktur ovum. Nah, setelah spermatozoa menembus ovum, ia akan menggabungkan material intinya dan menyimpan komplemen kromosom ganda yang lazim. Kromosom ini mengandung semua informasi genetik yang nantinya akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, ini merupakan proses fertilisasi. Ini sperma yang kecil-kecil ini ribuan sperma, jutaan sperma. Namun hanya 1 yang akan bertahan dan akan menembus sel telur. Nah, sel telur yang telah dibuahi akan membentuk zigot. Nah, zigot yang terus membelah secara mitosis menjadi 2 anakan, 4 anakan, 8 anakan, 16, dan seterusnya. Nah, ini merupakan jurnal yang saya ambil untuk penjelasan daripada materi ini. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.